Halo, Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya, namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyesatkan Anda ke topik tentang memo dalam penelitian kualitatif. Nah, memo adalah satu perangkat yang sangat membantu ketika kita menganalisis data. Kita akan melihat kembali data yang sudah kita analisis, dan kemudian kita akan mencatat apapun yang terlintas di pikiran kita tentang data tersebut. Kita bisa merefleksikan data itu, kemudian berpikir ulang tentang data itu, kemudian juga uh, meringkas analisis data yang sudah kita lakukan sedemikian rupa sehingga kita punya satu catatan yang kita sebut memo yang akan sangat membantu dalam penulisan laporan penelitian kualitatif. Nah, bagaimana persisnya? Mari kita ikuti penyajian saya. Baik, saudara-saudara, inilah topik kita kali ini, yaitu bagaimana membuat memo dalam penelitian kualitatif. Saya mulai dengan pengertian memo dulu. Memo dalam penelitian kualitatif adalah sebuah catatan yang berisi satu, ringkasan tentang data dan analisisnya. Ya, jadi memo itu cuma sebenarnya hanya ringkasan saja, ringkasan dari kajian data yang sudah Anda lakukan atau analisis data yang sudah Anda lakukan. Jadi setelah Anda selesai melakukan analisis data, ringkasannya bisa Anda taruh di dalam sebuah memo. Ya. Yang kedua adalah berisi komentar tentang data itu. Komentar ini maksudnya setelah Anda melihat data itu, kemudian melihat hasil analisisnya, terbetiklah satu ide lagi di pikiran Anda yang tadi mungkin tidak terakomodasi ketika Anda sedang menganalisis data. Nah, ide itu muncul begitu saja ketika Anda sedang membaca kembali, sedang mengkaji ulang hasil analisis data atau uraian dari data itu sendiri. Nah, komentar itu atau ide yang mendadak muncul itu bisa Anda taruh di dalam memo. Atau dengan kata lain, Anda bisa menulis sebuah memo yang berupa komentar tentang data yang sedang Anda kaji. Nah, ini adalah apakah memo itu? Satu, hanya ringkasan saja, dan dua, yang lebih penting adalah dia berupa sebuah komentar reflektif tentang data yang sedang Anda amati atau data yang sudah Anda analisis. Nah, kemudian yang kedua, apa gunanya? Kenapa kita perlu membuat memo di dalam penelitian kualitatif? Nah, gunanya adalah membantu kita dalam penulisan hasil atau laporan penelitian. Kalau Anda rajin membuat memo, ketika memo itu Anda kumpulkan, nah, kumpulan memo itu sudah berupa atau sudah berbentuk laporan penelitian. Ya, Anda tinggal menghaluskannya di sana sini atau menambah di sana sini. Tapi sebenarnya ketika akumulasi memo itu sudah di tangan Anda rajin membuat memo dan mengumpulkannya, maka ketika dilihat kembali, uraian dari keseluruhan memo itu bisa berupa sebagian dari laporan atau hasil analisis Anda. Dengan kata lain, Anda sudah menyelesaikan sebagian dari laporan penelitian Anda. Ya, enak kan, sudah tahu-tahu sudah ada naskah atau sebagian dari laporan penelitian saya. Itulah gunanya memo. Nah, sekarang saya mau tunjukkan contohnya. Contohnya ada penelitian tentang main game online dan kekerasan. Anda sedang melakukan penelitian tentang bagaimana main game online ini berasosiasi dengan kekerasan. Apakah gamer itu cenderung melakukan kekerasan di kehidupan nyata. Kemudian Anda lakukan wawancara dan hasilnya seperti ini. Data yang sudah Anda dapatkan dari wawancara itu kemudian Anda kodekan. Nah, bagaimana caranya mengcoding itu ada di uraian video saya yang lain ya. Nanti bisa Anda lihat. Tapi sekarang yang penting adalah Anda sudah mengubah hasil wawancara itu menjadi transkrip, kemudian sudah Anda kodekan.
Nah, kita lihat yang saya cetak tebal itu adalah yang merupakan kata-kata penting atau frasa-frasa penting yang kemudian menjadi kategori Anda. Dengan kata lain, Anda sudah separuh mengkode data ini. Ya, kita lihat ya, main game online bisa bikin seolah-olah menjalani pengalaman yang nyata. Kita bisa berperan dari tokoh-tokoh yang di dunia nyata tidak mungkin terjadi. Dari tentara, nembaki musuh, atau jadi petualang, pergi ke hutan-hutan, ketemu makhluk-makhluk. Asik aja bisa bunuh musuh, tapi tidak bunuh beneran kan? Jadi tidak adalah gamer jadi kasar karena main game. Saya rasa orang jadi kasar atau keras bukan karena game, tapi pergaulannya sama orang-orang tidak baik. Nah, ini adalah transkrip dari wawancara Anda dengan seorang responden. Nah, kemudian ketika Anda melihat kembali transkrip itu dan melihat kembali hasil pengkodean Anda kemudian bisa meringkasnya. Ringkasan itu Anda taruh di memo. Nah, sebelah kanan itu adalah isi dari memo. Jadi memo bisa berupa ringkasan. Di sini Anda bisa menuliskan responden memberikan alasan kenapa suka game online, plus menyangkal anggapan bahwa gamer akan kasar karena faktor pergaulan lebih menentukan. Itulah ringkasan dari pengkodean data tadi. Nah, selain ringkasan, seperti tadi sudah saya jelaskan, Anda juga bisa menuliskan komentar reflektif yang yang muncul di kepala Anda ketika Anda melihat kembali data itu, melihat kembali transkrip yang sudah Anda kodekan itu. Setelah Anda lihat, kok tahu-tahu ada ide bahwa yang terjadi itu sebenarnya bisa lebih dalam daripada ini. Nah, Anda kemudian menuliskannya seperti ini. Nampaknya responden selalu menyebutkan faktor lain selain game yang menyebabkan sikap kasar. Wawancara selanjutnya mungkin bisa menggali lebih jauh tentang faktor-faktor luar yang mereka anggap menyebabkan sikap kasar. Nah, ini tadi di data yang pertama itu barangkali tidak terlihat langsung, tapi ketika Anda mengkaji lagi, langsung terpicu di pikiran Anda, terbetik di pikiran Anda, iya ya, nampaknya responden ini suka sekali mengutarakan atau menyampaikan faktor-faktor di luar game online yang menyumbang pada kekerasan. Nah, kenapa saya tidak menggali lebih jauh? Nanti di wawancara berikutnya bisa saya gali lebih jauh tentang faktor-faktor luar selain game yang menurut gamer bisa menyumbang terhadap kekerasan. Nah, dengan kata lain, skop Anda, jangkauan penelitian Anda menjadi lebih luas dari sekedar wawancara dengan gamer. Kemudian turut juga pertimbangan-pertimbangan faktor selain game yang menyumbang pada kekerasan. Ya. Kemudian Anda juga bisa mengatakan di sini juga tersirat bahwa game bisa memanjakan imajinasi. Nah, setelah Anda lihat data tadi, Anda kemudian terbetik di pikiran Anda, iya ya, nampaknya gamer-gamer ini suka main imajinasi. Nah, mungkin soal imajinasi itu bisa digali lebih dalam lagi di penggalian data selanjutnya. Kemudian setelah Anda lihat lagi, terbetik lagi di pikiran Anda, adakah pengaruh dari jenis-jenis game? Kalau misalnya game yang dimana gamernya membunuh orang atau melukai lawan, apakah berbeda dengan game yang sekedar berpetualang atau mungkin memelihara kebun misalnya. Nah, jadi sekali lagi di dalam komentar ini Anda menaruh atau mencatat pikiran-pikiran reflektif yang timbul ketika Anda membaca kembali, mereview kembali data atau transkrip yang sudah Anda kodekan. Itulah apa yang bisa Anda muat, apa yang bisa Anda catat di dalam memo. 1 berupa ringkasan, 2 berupa komentar reflektif setelah Anda melihat kembali, mereview kembali hasil pengkodean Anda, yang tentu saja bisa kemudian memperluas atau memperdalam topik yang sedang Anda teliti. Oke, seperti itulah gunanya memo, ya.
Selamat meneliti, sampai jumpa di episode saya yang mendatang.